Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rahmat Hidayat dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah. Jadi yang pertama, dari mana pengetahuan Nabi bisa menginstruksikan kaum mukminin Mekah untuk melakukan hijrah ke Habasyah, padahal itu merupakan wilayah yang sangat jauh dan harus menyeberangi laut. Jadi yang pertama, bagaimana sih bisa tahu? Jadi Nabi Muhammad bisa menginstruksikan kaum mukminin Mekah untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, padahal wilayah itu jauh, harus menyeberangi Laut Merah. Jadi yang pertama itu karena dari alasan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang mencakup petunjuk-petunjuk strategis untuk umatnya. Wahyu ini tidak hanya soal akidah dan ibadah, tapi juga termasuk hal-hal praktis untuk menjaga keselamatan umat. Instruksi hijrah ke Habasyah termasuk dalam wahyu dan ilham tersebut yang memberikan panduan kapan dan kemana kaum muslimin harus pergi. Itu yang pertama. Yang pertama, karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, informasi geografis dan koneksi sosial pada masa itu. Contohnya koneksi perdagangan, koneksi jual beli, dan wilayah-wilayah masyarakat yang setuju dari Komunitas Habasyah. Walaupun wilayah Habasyah jauh, masyarakat Arab pada masa itu sudah mengenal keberadaan Habasyah, terutama karena Habasyah adalah kerajaan Kristen yang terkenal dan menjadi tempat pelarian bagi bahasa suku Arab. Namun jalur perdagangan dan komunikasi juga sudah ada sehingga perjalanan ke sana memungkinkan. Nah, jadi yang kedua ini geografis dan sosialisme. Contohnya seperti perdagangan. Nah, yang ketiga, motif perlindungan dan penganiayaan. Hijrah ke Habasyah disiplin karena kondisi politik dan sosial di sana yang lebih aman bagi kaum muslim daripada Mekah yang keras menentang Islam. Raja di Habasyah itu dikenal adil dan memberikan perlindungan kepada pengungsi. Jadi alasan Nabi Muhammad pindah ke Habasyah walaupun jauh, karena yang ketiga ini menjauhkan dari penganiayaan dan penindasan di kota Mekah. Maka Nabi Muhammad pindah ke Habasyah karena Habasyah itu rajanya adil bagi para pengungsi. Nah, yang keempat, kemungkinan informasi dari para pengintai atau kontak awal. Mungkin juga Nabi Muhammad SAW atau para sahabat memiliki informasi dari orang-orang yang pernah pergi atau berdagang ke Habasyah, sehingga rute dan keadaan wilayah tersebut diketahui meski jaraknya jauh. Oke, yang kedua, mengapa terjadi bai'ah Aqabah 1 dan Aqabah 2, dan apa nilai pentingnya dalam penyiaran dakwah Nabi. Jadi bai'ah 1 dan bai'ah kedua adalah momen krusial dalam sejarah awal Islam. Terus kenapa sih alasan kenapa terjadinya bai'ah 1 dan apa maknanya terhadap dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama, konteks sosial dan keagamaan Madinah. Yang pertama, Madinah itu dulu Yasrib adalah kota dengan penduduk yang beragam, terutama suku Aus dan Khazraj yang saat itu mengalami konflik internal dan solusi damai. Mereka mulai mengenal Islam melalui para pedagang dan jamaah yang datang dari Mekah. Yang kedua, kunjungan perwakilan Madinah ke Mekah. Pada tahun 621 Masehi, sekelompok 6 orang dari suku Aus dan Khazraj datang ke Madinah menghadiri musim haji dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tertarik dengan ajaran Islam dan kemudian melakukan baiat Aqabah pertama, yakni janji untuk beriman dan meninggalkan praktik-praktik jahiliyah.
Tuh. Kemudian yang ketiga Bai'ah Aqabah pertama 621 Masehi. Kelompok kecil ini berjanji kepada Nabi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Islam. Meskipun belum berjanji untuk berperang atau mendukung secara politik, ini adalah pengakuan pertama dari masyarakat Madinah terhadap Islam. Jadi yang pertama, Bai'ah pertama itu hanya berjanji dan tidak menekankan politik dan militer. Sedangkan yang kedua lebih ke militer dan siap mati jika Islam diserang, jika Nabi Muhammad diserang, jika ada penindasan dan penganiayaan. Maka janji Bai'ah yang kedua itu lebih ke militer dan politik, sedangkan yang pertama itu tapi lebih yang Aqabah kedua. Kemudian yang ketiga, jelaskan prakondisi terjadinya perang Badar. Prakondisi. Jadi yang pertama permusuhan dan penindasan. Itu latar belakang dulu. Latar belakang prakondisi perang Badar yang pertama itu permusuhan dan penindasan terhadap kaum muslimin di Mekah. Setelah Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam ke Mekah, kaum muslimin mengalami penindasan berat dari suku Quraisy yang berkuasa. Nabi Muhammad itu mendengar bahwa ketika Nabi Muhammad menyiarkan ajaran Islam, banyak yang nggak suka, banyak yang menindas apabila ada yang satu suara dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Jadi alasan kedua adanya perang Badar itu kan karena hijrah ke Madinah, karena tekanan yang semakin berat. Nabi Muhammad dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah. Namun kaum muslim yang masih tinggal di Mekah terus mengalami kesulitan dan ancaman. Yang ketiga, ketegangan politik dan ekonomi antara Mekah dan Madinah. Madinah menjadi tempat baru bagi kaum muslim dan sekaligus basis kekuatan baru yang mulai menentang Quraisy Mekah. Hubungan antara kedua kota ini semakin tegang, terutama karena persaingan ekonomi dan politik. Yang keempat, serangan dan perampokan terhadap kafilah Quraisy. Kaum muslimin di Madinah melakukan upaya mengganggu jalur perdagangan Quraisy yang melewati daerah-daerah sekitar Madinah. Mereka membentuk sekelompok untuk menghadang kafilah dengan Quraisy yang kaya menuju Mekah. Salah satu alasan utama adalah sebagai untuk pembalasan atas harta dan hak kaum muslim dan yang disita saat mereka diusir dari Mekah. Jadi ketika Nabi hijrah bersama pasukannya, Nabi dan kaumnya itu meninggalkan harta rumah yang ada di Madinah. Ketika ditinggalkan hartanya, itu diambil oleh kaum Quraisy atau disita lah harta-hartanya sama kaum Quraisy karena di situ kaum Quraisy mengiranya ya ini pengkhianatan gitu. Lanjut ke yang terakhir. Yang keempat yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW dan waktu pernikahannya. Dan kapan sih dinikahi oleh Nabi? Jadi istri yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan itu sekitar 595 Masehi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad masih umur bocah-bocah umur 25 lah, sekitar-kitaan itu udah nikah. Enggak lah, Nabi Muhammad bukan bocah. Jadi Siti Khadijah ini istri pertama dan satu-satunya istri Nabi selama 25 tahun hingga wafatnya. Yang kedua istri Nabi yaitu Saudah bin Zama. Pernikahannya sekitar 620 setelah Khadijah wafat. Saudah menikah dengan Nabi saat Nabi sudah menyebarkan Islam dan mengalami tekanan. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Pernikahan sekitar tahun 623 setelah hijrah ke Madinah. Aisyah adalah istri Nabi yang sangat muda dan juga salah satu narator utama hadis. Yang keempat Hafsah binti Umar. Pernikahannya sekitar tahun 625 Masehi.
Hafsah adalah putri Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang penting. Oh, Nabi itu pernah menikahi anaknya Umar bin Khattab ternyata. Yang kelima, Zainab binti Khuzaimah, pernikahan sekitar 625. Yang keenam, Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah, pernikahannya sekitar 626. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsy, sekitar tahun 627 Masehi. Yang kedelapan, Juwairiyah binti Al-Harits, pernikahannya sekitar 627 Masehi. Yang kesembilan, Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sufyan, pernikahannya sekitar 628. Yang ke-10, Safiyah binti Huyai, pernikahannya sekitar tahun 629 Masehi. Dan yang terakhir, yang ke-11, Maimunah binti Al-Harits, pernikahannya sekitar 629 Masehi. Itu istri-istri Nabi. Ya mungkin itu saja, kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga sehat selalu, semoga dapat keberkahan dalam ilmu MK ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.